Hai semuanya, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Dan Ibu berharap anak-anakku juga masih semangat mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi ini. Baiklah, untuk memahami materi yang akan kita pelajari saat ini, Ibu berharap anak-anak dapat menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Adapun pelajaran kita pada saat ini adalah pelajaran agama Kristen kelas 12 bab 5 yang berjudul HAM adalah anugerah Allah. Nah, ini dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16, 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29 dan 1 Korintus 5 ayat 17. Melalui materi bab 5 ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian HAM. Yang kedua, kedaulatan Allah. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap HAM. Nah, setelah mempelajari bab 5 ini, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan arti hak asasi manusia secara umum. Yang kedua, menjelaskan arti hak asasi manusia dalam ajaran Kristen. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan hak asasi manusia dengan tuntutan keadilan Allah kepada manusia. Anak-anak, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, pengertian HAM. Anak-anak, setiap orang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kuasa dan kehendak Allah. Setiap anak manusia yang lahir berhak mendapat kesempatan untuk hidup dan tumbuh berkembang sampai waktunya Tuhan memanggilnya kembali. Tidak ada satupun manusia yang diberi kuasa untuk menguasai hidup sesamanya, karena semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Nah, jika demikian, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Kata hak selalu berhubungan dengan sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan apa yang dimiliki oleh orang lain. Istilah hak ini juga dihubungkan dengan asasi dan pemiliknya adalah manusia. Jadi, bagaimana memahami hak asasi manusia dengan benar dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan pemahaman tersebut. Mari kita melihat ada beberapa pengertian lain dari hak asasi manusia. Yang pertama, hak dasar atau pokok bagi manusia sejak dilahirkan yang merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah yang bersifat tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Dan yang ketiga, hak selalu hadir bersama kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Tanpa hak tersebut, manusia mustahil hidup sebagai manusia. Jadi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang bersifat individu dan sosial. Bersifat individu maksudnya karena diterapkan untuk diri sendiri dan
Bersifat sosial maksudnya karena harus diterapkan juga dalam hubungan dan kehidupan bersama orang lain. Hak asasi manusia mengandung unsur universal sebab dilakukan di seluruh dunia dimanapun manusia berada, dan seluruh pemerintah di dunia berkewajiban menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi akhirnya hak asasi manusia pada hakikatnya berbicara tentang harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dalam pandangan Kristen, setiap orang harus menghormati hak asasi manusia dan memerankannya dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, uraian materi yang kedua, kedaulatan Allah. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia. Nah, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat manusia diawali sejak manusia ada di bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Nah, berbicara tentang hak asasi manusia, kita beranjak dari dua pokok utama. Yang pertama, kedaulatan Allah yang universal. Maksudnya adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang paling asasi yang dilekatkan dan diletakkan oleh Allah pada setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia, makhluk ciptaan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, ia sendiri yang mengembuskan napas kehidupan ke hidung manusia sehingga manusia itu hidup. Kejadian 2 ayat 7. Allah sendiri yang memberikan napas kehidupan, oleh sebab itu hanya Allah yang dapat mengambilnya dari manusia. Tidak ada seorang pun atau lembaga apapun termasuk negara yang mempunyai kuasa untuk membatalkan hak-hak tersebut. Pokok yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, manusia adalah pribadi yang utuh di hadapan sesamanya dan di hadapan Allah, dan bertanggung jawab langsung kepada Allah. Tidak ada yang lebih atau kurang. Perbedaan latar belakang tidak sedikit pun mengurangi atau menambah kesamaan manusia di hadapan Allah. Oleh karena itu, manusia harus saling menghargai, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan memelihara kehidupan dengan sesamanya dan dengan alam semesta demi kesejahteraan seluruh umat. Nah, anak-anak, semua hak yang berakar pada eksistensi manusia adalah hak-hak yang melekat bersama dengan kehadiran manusia di dunia. Selain hak yang bersifat universal, manusia memiliki hak-hak lain yang diterima karena perlindungan negara atau lembaga, dan yang dapat diterima apabila seorang telah memenuhi kewajiban tertentu. Jadi, hak asasi manusia menempatkan manusia pada kedudukan yang mulia, memiliki harkat-harkat dan derajat yang tinggi. Menghormati hak asasi manusia berarti menghormati Allah penciptanya. Melanggar hak asasi manusia berarti merampas hak Allah dan merupakan pemberontakan dan penghinaan terhadap Allah yang telah menciptakannya. Nah, kedaulatan Allah terhadap manusia tidak hanya sebatas harga diri, tetapi mencakup seluruh
hidupnya. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan terhadap manusia hendaklah dilakukan atas kesadaran akan penghormatan tertinggi terhadap pencipta yang memberikan napas kehidupan. Uraian materi yang ketiga, tanggung jawab terhadap HAM. Anak-anak, di dalam Keluaran pasal 1 dan pasal 2 menceritakan bahwa setiap manusia hidup dalam kehendak Allah. Selama waktu yang diberikan Tuhan kepadanya, ia berhak untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya. Dalam Keluaran 1 ayat 22, Raja Mesir Firaun memerintahkan kepada para bidan yang menolong kelahiran orang Ibrani agar membuang semua anak laki-laki yang lahir ke sungai Nil. Ini dilakukan Firaun untuk mengurangi jumlah penduduk Ibrani yang semakin banyak di Mesir. Tetapi Allah berkehendak lain. Dari antara bayi Ibrani yang lahir pada waktu itu, Allah telah menetapkan Musa untuk diselamatkan. Kedaulatan Allah dilaksanakan melalui Miriam dan ibu Musa yang menyembunyikan Musa di dalam peti pandan dan meletaknya di tengah teberau sungai Nil. Kejadian 2 ayat 3. Nah, atas kedaulatan Allah pula akhirnya Musa ditemukan dan diambil oleh putri Firaun dan diangkat menjadi anaknya. Musa dibesarkan di istana Firaun sebagai anak bangsawan. Namun Allah tetap meneruskan rencananya melalui Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam kedaulatan Allah pula, Musa hanya dapat melihat tanah perjanjian dari puncak gunung tanpa pernah menikmatinya. Jika kita membaca 1 Samuel pasal 18, Alkitab mencatat bahwa Saul membenci Daud karena kemenangan Daud atas Goliat yang membuatnya dipuji-puji bangsa Israel. Saul tidak hanya membenci Daud tetapi juga takut kepadanya karena Tuhan menyertai Daud. 1 Samuel 18 ayat 12. Sedangkan Roh Allah telah meninggalkannya. Berbagai upaya dilakukan Saul untuk menyingkirkan Daud. Melalui strategi perang, ia juga menempatkan Daud pada barisan paling depan dalam segala gerakan tentara. Saul juga berniat membunuh Daud dengan tangan sendiri, namun selalu gagal. Nah, Yonatan yang memahami bahwa Daud adalah raja yang telah diurapi Tuhan untuk menggantikannya, mewariskan tata kerajaan Israel, justru bersahabat dan berusaha menyelamatkan Daud dari niat jahat ayahnya. Nah, dalam penyertaan Tuhan, Daud selalu berhasil dan menang dalam peperangan. Sementara Saul semakin takut dan membenci Daud. Sedangkan bangsa Israel justru semakin mengasihi Daud. Dalam kedaulatan Allah, Daud mendapatkan hak dari apa yang telah ditetapkan Tuhan baginya. Ia menjadi raja Israel menggantikan Saul. Nah, anak-anak, ini adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Melalui pembelajaran ini, kita mengetahui bahwa hak asasi manusia pada hakikatnya berbicara tentang harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Nah, dalam pandangan Kristen, setiap orang harus menghormati hak asasi manusia dan memerankannya dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Selain daripada itu, kedaulatan Allah terhadap manusia tidak hanya sebatas harga diri tetapi mencakup seluruh hidupnya. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan terhadap manusia hendaklah dilakukan atas kesadaran akan penghormatan tertinggi terhadap pencipta yang memberikan napas kehidupan. Dan perlu kita ketahui, setiap manusia hidup dalam kehendak Allah. Selama waktu yang diberikan Tuhan kepadanya, ia berhak untuk hidup dan mengembangkan
kehidupannya. Amin. Nah, anak-anak, ini adalah jabaran materi kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anak dapat memperoleh pengetahuan baru dari materi ini dan dapat melakukannya di dalam kehidupan masing-masing. Puji Tuhan. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan harus tetap ingat prokes dan selalu jaga imun, jaga iman. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.